Hari ini tanggal 17 Agustus 2025 merupakan hari ulang tahun tanggal ulang tahun dilahirkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-80. Orang merdeka itu, hamba yang merdeka itu adalah hamba yang beriman. Hamba yang beriman itu memiliki 4 ciri khas. Yang pertama, takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Itu ciri yang beriman. Kalau memang kita mengikuti patokan daripada tanbih, tanbih itu menginginkan agar Indonesia itu menjadi bagian daripada potongan surga di muka bumi. Itu pesan tanbih. Apabila kita cermati pada setiap kali kita manakiban, tanbih kan selalu dibaca. Tanbih selalu dibaca dan materinya ada 4 masalah pokok. Cinta agama, taat negara, soheh ritual, dan yang keempat adalah peduli sosial. Jadi apabila kita ingin mewujudkan sesuatu yang baik, menginginkan seperti pesan tanbih Indonesia merupakan bagian daripada potongan surga di muka bumi ini, tentu bukan merupakan satu hayalan. Kalau mau, persoalannya bukan masalah bisa ataupun tidak, tapi mau apa tidak. Caranya sangat mudah dalam teori tanbih itu. Agar negara Indonesia ini menjadi negara ataupun bagian daripada potongan surga di muka bumi itu sendiri, kita harus berani merubah. Berubah bagaimana kita ini berpatokan pada ayat 71 daripada surat Al-Mu'minun. Walawit taba'al fah walawit taba'al haqqu ahwa'ahum lapasadatis samawati wal ardu wa man fihinna. Apabila kebenaran itu harus dan dipaksa mengikuti hawa nafsu, itu hancur langit dan bumi. Dan segala sesuatu yang ada di antara keduanya, itu akan hancur. Jadi patokannya adalah hati. Pembangunan pesat bidang fisik negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri wajib harus dibarengi dengan pembangunan hati. Kalau yang dibangun adalah masalah fisik, sementara hati tidak dibangun, itu tak ubahnya seperti kita membangun rumah sakit. Bangunannya megah, tapi isinya penuh dengan orang-orang sakit. Jangan sampai begitu. Dan apa yang kita rasakan dan sebagainya, itu harus kita cermati benar. Kalau ternyata memang kita ingin menjadi orang yang merdeka, hamba yang merdeka itu adalah hamba yang beriman. Hamba yang beriman itu sendiri, yang pertama cirinya adalah takut untuk melakukan perbuatan maksiat. Takut perbuatan maksiat, itu artinya adalah orang itu sedang memperbaiki hatinya. Jadi kalau selama ini kita hanya memperturuki hawa nafsu, itu ayat 71. Walau yataba'al haqqu ahwa'ahum lapasadatil arum lapasaritis samawati wal ardu wa man fihinu. Semua isinya itu akan hancur. Karena itu termasuk kita sendiri gitu. Apabila kita dipaksa kebenaran itu adalah untuk mengikuti hawa nafsu. Itu yang pertama. Yang kedua, hmm, yang dikatakan sebagai ciri orang beriman. Orang beriman itu adalah orang yang sudah apa namanya tidak hanya bertutur kata gitu. Yang namanya iman itu kan bukan hanya percaya, tapi yakin. Artinya kalimat yang sudah diinstalkan ke dalam hati, yang disebut sebagai talqin, itu merupakan modal iman yang paling tinggi. Nah, jadi ciri yang kedua adalah setelah eh, yang barusan takut melakukan perbuatan maksiat adalah istiqomah. Istiqomah dalam kemuliaan agama. Istiqomah dalam kemuliaan akhlak.
Nah ini kan ada satu apa ya, para para petinggi ya, para petinggi yang berkecimpung dalam bidang keagamaan itu selalu mengolah kata-kata bagaimana caranya agar kita ini istiqomah di dalam kemuliaan akhlak. Semua akan hancur, yang tidak akan hancur adalah akhlak. Malah Abah sebagai mursyid itu mewanti-wanti, yang harus kita jaga adalah bukan nama baik, tapi amal baik, itu akhlak. Kalau amal baik yang kita jaga, itu berarti kita istiqomah di dalam melakukan kebaikan, apapun bentuknya. Termasuk manakib ba'da subuh gitu ya. Dalam artian, di mana ada orang senang, di mana ada orang suka, di mana ada orang, apalagi hari Minggu. Hari Minggu, hari libur, sementara tadi malam kurang tidur dan sebagainya. Harus melek umpamanya mengikuti acara manakib, dan sebagainya. Ini kalau tidak dipaksa semacam begitu, itu artinya kita ini tidak akan istiqomah. Istiqomah kan paling tidak ada 3 langkah yang harus dilakukan oleh kita. Yang pertama, ibda binapsik. Memulai dari diri kita sendiri. Jadi nggak mungkin akan muncul keistiqomahan apabila kita nunggu disamper sama orang lain. Nunggu diajak oleh orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, ad-dinu yusrun. Agama itu mudah. Makanya memulai itu jangan dari sesuatu yang sulit. Memulai dari sesuatu yang mudah. Bangun pada waktu malam hari. Ada yang datang kepada pengarsa Abah. Abah, saya bukan tidak mau melakukan amaliyah malam, tapi saya sulit bangun. Apa komentar ataupun jawaban daripada Abah? Kalau memang sulit untuk bangun, ya jangan tidur. Hmm, begitu. Dan itu termasuk dalam kategori Allah. Dan itu masuk ke dalam keistiqomahan. Dalam menjunjung akhlak mulia. Di dalam kemuliaan akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang tidak boleh kita abaikan adalah ternyata memang yang namanya orang beriman itu selain istiqomah itu harus pandai-pandai membersihkan hati. Munculnya kegalauan, munculnya kegelisahan dalam hidup. Itu bermula daripada hati itu sendiri ada satu titik noda. Kalau pada bulan-bulan tertentu kan ada kalimat yang namanya roin, penghalang. Karena perbuatan maksiat akan memunculkan titik noda dalam hati dan itu harus dibersihkan. Kalau tidak dibersihkan sangat berbahaya. Ayat 10 daripada surat Al-Baqarah menginformasikan fi qulubihim maradun. Pada hati mereka, pada hati manusia, pada hati kita itu sebenarnya ada penyakit. Apabila penyakit itu sendiri tidak cepat dibuang, fazadahumullahu maradu, akan terjadi komplikasi. Ditambah, ditambah, dan ditambah penyakitnya. Ini kebersihan hati. Ada suatu ulama, mungkin pada zaman sahabat gitu ya. Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad mengatakan bahwa apabila ternyata memang hati sudah bersih, kemudian kita istiqomah di dalam kebersihan hati itu, apa yang kita butuhkan itu langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Nah, jadi tersendatnya, terkendalanya kebutuhan yang kita harapkan belum sampai juga kepada diri kita, bisa jadi sumber penyakitnya adalah hati. Lagian apa namanya? Kita mengharapkan Indonesia menjadi negara yang maju, yang berakhlakul karimah dan sebagainya. Selama hati tidak diperbaiki, kecil kemungkinan bisa tercapai. Yang dikejar adalah masalah keduniaan. Di akhirat sendiri kan nanti nggak ada manfaatnya harta kekayaan itu. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Harta kekayaan yang sehari-hari kita kumpulkan. Wala banun. Anak keturunan kita, cindur mata belahan hati. Yang diharapkan untuk menjadi penerus kita. La yanfa'u malun wala banun. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali mereka datang
datang menghadap Allah Subhanahu wa taala membawa hati yang damai. Hati yang damai adalah hati yang bersih, hati yang merdeka, yang tidak bergantung kepada apapun dan kepada siapapun, tetapi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pentingnya kita mengistiqomahkan zikir khofi. Nah, ini unsur kita sebenarnya sudah mempunyai dasar-dasar merdeka yang luar biasa. Itu. Nah, sementara yang terakhir, yang keempat, ciri orang yang beriman adalah adanya pesan tanbih itu ya. Yang keempat adalah peduli sosial. Yang namanya peduli sosial itu sendiri kira-kira semacam beginilah. Eh, Nanti pagi kan ada manakiban. Kemudian diumumkan oleh Bunda Haya karena hari ini adalah hari Agustusan, 17 Agustus, di mana banyak aktivitas masyarakat yang menyelenggarakan apapun bentuknya, gitu ya. Makanya diliburkan. Diliburkan itu sendiri adalah untuk memberi kesempatan kepada masyarakat ikhwan dan akhwat untuk berkiprah dalam aktivitas itu. Wah, itu termasuk ke dalam kategori kepedulian sosial. Peduli sosial paling tidak umpamanya ada kegiatan kita ikutan. Yang diharapkan itu begitu. Yang diharapkan itu demikian karena apa? Karena pesan tanbih yang terkait dengan masalah kepedulian sosial itu eh, Abah itu sangat mengharapkan kita ini muncul di tengah-tengah masyarakat. Hmm. Kalau hari ini saya yakin nggak ada orang berkomentar tentang peci ataupun kupluk merah putih. Semua orang Indonesia itu pasti menggunakan merah putih. Nggak akan ada yang ngomong. Hmm. Tidak tidak seperti pada hari-hari sebelum hari ini. Hmm. Orang khotbah Jumat pakai merah putih saja itu diomongin. Kalau sekarang hari ini nggak ada. Semuanya orang pakai merah putih. Dan yang biasa ngomongin masalah merah putih juga akan bungkam pada hari ini. Karena apa? Karena mereka pun mengakui merah putih itu. Secara tidak langsung semacam begitu. Nah, untuk itu apa yang diharapkan oleh pengarsa Abah kita berkiprah itu sendiri dalam artian ternyata memang kita ini cocok gitu. Cocok dalam artian kita bisa bergaul dengan siapapun gitu ya. Kalau pada sekali waktu umpamanya kita mau melaksanakan sholat berjamaah, kita pun bergabung dengan mereka gitu. Tentu ada batas-batas rambu-rambu yang tidak boleh dilanggar. Kita sebagai ikhwan, sebagai akhwat, kalau bergabung itu sendiri, tetap kita harus berpedoman kepada itu. Berguru kepada siapapun, kepada banyak guru, kepada banyak ustadz, itu silakan saja. Tuan Syekh saja kan gurunya banyak. Pengarsa Abah Awas saja sampai Kiai di mana beliau mondok itu sendiri sudah mengatakan sudah tidak ada lagi ilmu yang harus diberikan kepada beliau, kepada Abah Awas, karena ilmunya sudah habis. Dipersilahkan untuk mencari guru yang lainnya. Tetapi di dalam bermursyid itu harus kepada satu orang. Jangan lebih kepada satu orang. Itu diantaranya. Gitu ya. Jadi pada dasarnya di dalam menyambut hari bahagia bagi rakyat Indonesia dengan bertepatan dengan ke-80 tahunnya Indonesia merdeka itu paling tidak tanbih harus dijadikan semacam bukan semacam dijadikan patongan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan karena tanbih mengharapkan Indonesia menjadi negara bagian daripada potongan surga di muka bumi manakala tanbih itu sendiri diamalkan oleh kita. Demikian Dirgahayu Republik Indonesia dengan mengamini doa Paten Pengarsa Abah. Allah berkahi semuanya. Allah berkahi segalanya. Allah berkahi selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.